Saudara, sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih merupakan generasi milenial dan Gen Z. Tak heran pemilih muda menjadi primadona dalam Pilpres kali ini. Kemana suara pemilih muda bermuara? Kita akan perbincangkan hal ini. Sudah hadir di studio Kompas TV, saudara, ada peneliti Litbang Kompas, ada Mas Toto Suryarintias. Mas Toto, terima kasih sudah bersama kita di sini. Sehat selalu, Mas Toto. Jadi Mas Toto, kita akan membaca ini peta dulu terkait dengan demografi pemilih kita. Ini exit poll yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, Mas ya. Kita mulai dari ini. Kita mulai dari generasi. Gen Z ini kan pemilihnya besar sekali ya, Mas ya. Kemana suara mereka bermuara, Mas? Baik, pertama-tama Gen Z tidak besar suaranya ya. Jadi yang besar itu Gen Z plus Gen Y dan Gen Y Madya. Oke. Gitu ya. Jadi, gabung ya. Ya, jadi, Nah, dari 100% Gen Z itu yang memilih Prabowo 65%. Kemudian yang memilih Ganjar 89% itu ya. Yang memilih Anies 16,7%. Ini terus ke bawah kalau kita lihat Gen Y muda untuk usia 26 sampai 33 yang memilih Prabowo 59%. Lalu untuk Gen Y Madya 54 dan seterusnya. Kita bisa lihat dari angka-angka ini yang salah satu pola yang kita lihat adalah bahwa pada semua kategori usia itu raihan suara terbesar diperoleh Prabowo dan Prabowo Gibran ya. Oke. Dan komposisinya menurun. Jadi semakin tua usia, komposisinya cenderung menurun. Oke. Jadi apa nih Mas sebenarnya yang menjadi daya tarik begitu dari Prabowo Gibran ini? Sebentar, saya tambah lagi. Oke. Yang kedua, kita lihat yang merah ya. Merah itu punyanya Mas Ganjar ya. Betul. Ganjar Mahfud. Jadi yang merah itu Gen Z ke bawah. Jadi Gen Z lalu Gen Y muda semakin tua dia semakin membesar. Jadi ini sesuatu yang berlawanan. Jadi kalau Prabowo itu pemilihnya semakin tua dari generasi ya dia semakin menurun. Di generasi baby boomer jadi mulai angka 56 sampai lansia itu hanya tidak sampai separuh bagian yang memilih. Padahal di bagian atas kan 65%. Sementara kalau Prabowo dia justru semakin Ganjar dia justru semakin meningkat. Di baby boomers angkanya sampai 21,3%. Apa yang mempengaruhi ini, Mas? Ini mirip juga seperti Anies. Anies juga semakin tua usia justru pemilihnya semakin banyak komposisinya. Dari masing-masing kelompok 100% dari masing-masing komposisi. Penyebabnya adalah bagaimana cara komunikasi dari kandidat dan bagaimana mereka dipersepsi oleh kandidat. Seperti kita tahu bagaimana pencitraan dari Prabowo ini dengan slogan-slogan yang menampilkan politik populis. Bagaimana dikesankan politik sebagai sesuatu yang ringan, yang populer, dan dia cukup akrab dengan kaum muda, bahkan disimbolkan dengan bentuk-bentuk boneka yang bulat. Jadi itu menarik mereka ya. Betul. Oke, kita akan melihat lagi demografi dari pekerjaan ya, Mas ya. Kita lihat dari sisi pekerjaan, ini masih atasnya. Oke, ini dulu kita pekerjaan, ya ini dia kita lihat. Bisa Mas dijelaskan ini hasilnya nih? Ya, untuk komposisi pekerjaan ini sebetulnya yang kita paling spesifik ke sini mungkin ya. PNS ini menarik nih. Untuk PNS dan BUMN sebetulnya ini terikat dengan aturan normatif PNS, aparat, polisi, aparat dalam ini polisi dan tentara itu kan ada undang-undangnya yang mungkin mereka harus netral ya dalam hal ini tidak berpihak pada salah satu paslon. Dan kita lihat khusus untuk PNS memang dia masih bisa memilih. Komposisi pilihan terhadap Prabowo dan Anies ini relatif setara ya. Dalam arti dia masih bersimpangan. Sementara untuk Prabowo untuk Ganjar dia hanya 14%. Sementara untuk Prabowo dan Anies 35% dan 34%. Ya hanya itu yang bisa kita baca, tidak terlalu istimewa. Tapi sebenarnya komposisi dari pemilih terbesar dari pekerjaan ini sebetulnya yang paling besar itu adalah ibu rumah tangga dari segi jumlah nominal ya. Dan ibu rumah tangga kita lihat separuh lebih itu memang memilih Prabowo. Sementara pilihan kedua adalah kepada Anies 23% dan pilihan ketiga adalah pada Ganjar. Jadi seluruh komposisi ini sebetulnya kalau kita hubungkan dengan total pilihan itu sebetulnya relatif menggambarkan karena raihan suara dari Prabowo Gibran kan 58%.
sekian persen, hampir 59%. Jadi dibandingkan dengan dua kandidat lainnya yang hanya 25 dan 16%, sudah pasti ini akan tercermin dalam seluruh komposisi ketika kita cascading dengan format apapun, pasti akan tercermin bahwa yang paling besar ada di Prabowo Gibran, yang kedua di Anies, dan yang ketiga di Ganjar. Oke, jadi dari sini juga memang sudah terbaca juga begitu sudah ya Mas terbaca. ya. Kita juga akan melihat dari sisi partai politik ya Mas ya. Sorry. Oke, kita lihat dulu dari pekerjaan yang berikutnya Mas. Oh sorry. Partai. Sorry, partai politik ya ini dia, peran parpol. Kita lihat peran parpol. Ya. Nah, nih. Oke, jadi ini 100% pemilih Anies ini mencakup terutama 26%-nya ditopang oleh pemilih PKS. Jadi 26% dari pemilih Anies ini adalah PKS dari responden yang memilih PKS. Kemudian 16% itu adalah dari pemilih Nasdem dan 14% dari pemilih PKB sesuai dengan warnanya. Sementara untuk Prabowo Subianto mayoritas 30% itu adalah pemilih dari Gerindra. Sementara 14% itu dari Golkar dan 10% dari PDIP. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa banyak pemilih PDIP yang mencakup 10% dari pemilihnya Prabowo. 100%-nya Prabowo itu 10%-nya ternyata pemilih PDIP. Sementara pemilih Ganjar 59%-nya adalah pemilih PDIP. Jadi 59%, kemudian 6,5% dari Golkar dan 6,5% dari PKB. Artinya kita bisa baca apa? Di sini sumber suara, kalau kita melihat sumber suara ini kalau komposisinya semakin merata itu semakin bagus. Jadi semakin merata itu artinya dia bisa menghimpun dari keseluruhan pemilih partai, khususnya partai-partai besar. Tetapi kalau suaranya besar semacam ini artinya dia hanya mendapat suara dari partai pendukungnya saja. Coba mungkin bisa dilihat dari parpol yang satunya. Oke, kita akan lihat dulu dari parpol satunya lagi. Atas, ya. Nah, ini kita bisa lihat cek di sini. Pemilih PDIP, jadi pemilih PDIP ya, yang memilih Ganjar hanya 54,9, sementara yang memilih Prabowo 34,7. Sementara pemilih Gerindra yang memilih Prabowo 87,6%. Sama juga misalnya kita cek misalnya pemilih PKS. Pemilih PKS yang memilih Anies 65,2%. Jadi kita bisa bandingkan antara pemilih PKS, pemilihnya Ganjar dan pemilihnya Prabowo. Dari situ tercermin bahwa bagaimana soliditas atau loyalitas dari masing-masing pemilih itu di dalam memilih capresnya. Satu hal. Yang kedua juga bagaimana masing-masing partai itu dia tidak semuanya memilih pada capres yang direkomendasikan atau didukung oleh partainya, tetapi dia memilih capres yang lain. Dalam arti terjadi split voting. Kita bisa lihat capres-capres partai-partai pendukung Ganjar, misalnya Perindo, mayoritas dia memilih Prabowo. Ya. Kemudian juga P3, dia 47% memilih Prabowo. Kemudian kita kalau Golkar ya memang ke Prabowo juga ya Mas ya. Artinya kita bisa lihat bagaimana semakin solid sebuah partai itu menghimpun pemilihnya untuk memilih capres sesuai dengan rekomendasinya itu akan semakin tebal. Kenapa bisa tidak seirama seperti itu Mas? Tidak kuat sekali iramanya antara pemilih itu? Ya faktor split voting itu banyak ya. Khusus untuk pemilu ini fenomena itu akan semakin mengemuka karena kita tahu sendiri berbagai hal itu terjadi di masyarakat ya, sehingga mereka akhirnya memilih Prabowo Gibran ya. Ada berbagai faktor, termasuk juga soal daya tarik karena faktor ketokohan. Tokohan Prabowo sendiri yang sudah mempunyai captive pemilih sejak pemilu sebelumnya. Kemudian ada faktor ketokohan dari Gibran dalam hal ini sebagai asosiasi dari Presiden Jokowi yang dia bergabung menambah elektabilitas. Ada faktor juga dari program-program bantuan sosial. Dan juga termasuk faktor dari manuver-manuver politik yang tajam. Yang sebetulnya banyak dikritik juga. Di sana ada soal istilah cawe-cawe, kemudian juga ada soal istilah keterlibatan aparat, kemudian juga ada istilah money politik, ada istilah serangan fajar. Nah faktor-faktor itu semua bergabung sehingga menimbulkan
daya tarik atau daya paksa bagi sebagian responden dari berbagai partai. Kita lihat seluruh partai terdampak elektoral untuk memilih Prabowo. 02 ya. Ya, kecuali beberapa partai di sini, misalnya jangan Partai Buruh, Partai Nasdem misalnya. Partai Nasdem ternyata dia lebih konsisten memilih Amin ketimbang Prabowo gitu. Kemudian juga misalnya PDIP juga lebih konsisten memilih Ganjar daripada Prabowo. Tapi partai-partai yang lain semuanya relatif terdampak. PKS juga, PKS dia konsisten memilih calonnya gitu. Ya, saya rasa itu. Yang lainnya semuanya terdampak. Konsisten ya pada calon yang didukungnya. Baik, kita lihat lagi ke soal begini. Kita bicara soal kinerja dari Presiden Jokowi ya, Mas ya. Seperti apa kemudian kini? Yang ini. Kinerja pemerintah ini, tingkat kepuasan. Ya. Nah, ini dia. Mas, ini bisa digambarkan kepada kami masalah hasilnya ini. Ya, ini kan kelompok kepuasan ya. Jadi 100% yang puas, 100% yang tidak puas. Dan ini 100% yang tidak tahu. Jadi 100% yang puas itu dari seluruh responden ternyata mayoritas memang memilih Prabowo ya. Gibran, kemudian ya. 16% itu adalah memilih Ganjar dan 13% memilih Anies. Tetapi yang tidak puas ini tergambar sekali bahwa memang mereka yang tidak puas 55% mayoritas itu memilih Anies. Sementara yang memilih Prabowo hanya 27%. Nah, di sini kan kita bisa melihat dengan semua upaya menggalang suara pun sebetulnya Prabowo tidak cukup mampu untuk menghimpun suara dari kalangan responden yang tidak puas. Meskipun komposisi yang tidak puas ini terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, kita harus ingat dia komposisinya dia minor ya. Jadi yang puas itu angkanya di sekitar 73, 74, 75%, sementara yang ini sekitar 20-an% gitu ya. Jadi secara proporsi yang tidak puas ini jauh lebih kecil dibanding yang puas. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi boleh kita katakan bahwa kalau kita bicara soal kepuasan terhadap Presiden Jokowi begitu memang beriringan juga dengan perolehan yang dicapai oleh Prabowo Gibran begitu, Mas. Betul. Jadi tingkat kepuasan yang dirasakan responden itu pada akhirnya juga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan publik dari calon-calon yang diusung atau diasosiasikan sebagai calon yang direstui atau ini oleh Jokowi gitu ya. Didorong atau didukung atau direstui oleh Jokowi. Oke, baik. Mas, kalau kita bicara soal exit poll yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini, Mas ya. Ya. Ini sebenarnya seperti apa, Mas? Metodenya, kemudian tingkat margin of error-nya seperti apa, Mas? Ya. Jadi exit poll ini sebetulnya survei ya. Jadi survei tetapi tidak seluruhnya bersifat opini, karena kita berusaha menangkap apa yang dilakukan oleh pemilih di kotak suara. Jadi ketika jadi dari 2.000 responden, 2.000 titik TPS yang kita jadikan tempat untuk melakukan quick count sebagai istilahnya primary sampling unitnya ya, jadi unit terkecil dari sampel kita. Di setiap TPS itu kita ambil 4 responden pada jam tertentu dengan urutan tertentu dengan komposisi tertentu. Sehingga kita mempunyai suatu pola yang ajak yang kita lakukan di 2.000 tempat ini. Dan kita menanyakan beberapa pertanyaan secara simpel. Jadi pertanyaan exit poll itu biasanya tidak terlalu banyak ya. Paling hanya cuma 15 atau 20 pertanyaan yang sifatnya mendasar. Dan kita lebih hanya pengen melihat perilaku memilih dan alasan memilih. Jadi fokusnya di situ. Fokus di situ, bukan di soal elektabilitas. Jadi angka-angka ini meskipun dia mempunyai kaitan banyak dengan elektabilitas, tetapi tidak bisa disangkutkan langsung kepada elektabilitas. Karena untuk elektabilitas kita sebaiknya tetap mengacu pada hasil quick count. Tapi kalau kita bicara soal margin error-nya bagaimana, Mas? Margin error-nya karena dia total sekitar 8.000, exit poll kita belum sampai 100% ya, sepertinya masih mungkin 7.000 sekian, dia angka margin error sekitar 2%. Ya, di bawah 2%.
Di bawah 2% Ya, ya Mas di bawah ya? 2%. Oke, jadi tingkat kepercayaannya juga tinggi sebenarnya untuk Ya. exit poll ini yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Exit poll ini dilakukan kemarin ya Mas ya? Setelah pencoblosan Bersamaan itu. dengan pencoblosan. Bersamaan dengan pencoblosan. Oke, baik, ini sebagai gambaran tentu saja ya Mas Toto ya dari Litbang Kompas bagaimana kemudian sebaran pemilih, demografi pemilih dan lain sebagainya. Sekali lagi ini dilakukan dengan metode tertentu oleh Litbang Kompas dan dengan margin errornya di bawah 2%, artinya memiliki kepercayaan tinggi. Mas Toto, terima kasih sudah berbagi sharing pandangan juga di Kompas TV hari ini dan tentu ini sebagai acuan juga untuk penonton. Dan saudara, usai jeda berikut ini rekan saya Cindy Sistiarani akan kembali saudara di mengawal hasil pemilu. Ada informasi soal calon wakil presiden pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan keinginannya untuk sowan dengan paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan juga paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD usai klaim kemenangan memperoleh suara unggul dari hasil hitung cepat.